soy Pablo Emilio Yo, halo. Kali ini ada sebuah tablet Dual OS dengan harga yang murah. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat kertas himbauan. Jadi jangan diupdate untuk aplikasi dan Windows-nya, takut terjadi crash. Terus ada unit tabletnya, ditaruh dulu. Ada charger atau adaptor, bentuknya kayak gini, gede ya. Untuk outputnya 5 volt 4 ampere. Dan dapat mouse mereknya M-Touch. Mungkin ini semacam bonus ya, bukan bawaan dari unitnya. Ini mouse-nya masih yang kabel, oke lah, lumayan kalau belum punya mouse. Udah, itu aja isi dari box-nya. Lanjut, cek unitnya. Oke, jadi ini adalah Vintage AnyPost 30. Tablet ini saya beli lewat toko Pak Edi dengan harga 900.000. Dari keterangannya sih katanya ini unit baru. Jadi ini udah dapat anti gores terpasang ya, tinggal diklopek. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan utamanya. Di bagian depan ada layar touchscreen 10,1 inch. Atasnya ada kamera dan bawahnya ada tombol Windows. Di bagian sisi kanan ada lubang USB-A, micro USB, dan mikrofon. Sisi bawahnya kosong, sisi kirinya ada tombol power, lubang charge, RJ45 atau Ethernet, dan security lock. Kalau di sisi atasnya ada barcode scanner, ini buat keluar kertas, dan kamera. Nah, untuk bagian belakang, di sini ada printer 2 inch, jadi modelnya thermal printer gitu. Terus ada tombol scan barcode, ini untuk RFID. Yang ini kalau dibuka, bisa dimasukin kartu SIM ya. Ini untuk bahan bodinya plastik, tapi masih kerasa cukup solid, dan bobotnya ini lumayan berat. Oh iya, ini untuk kertasnya bisa diisi, dibuka dari sini. Untuk ukuran kertasnya yang 58 mm ya. Ya, jadi tablet ini untuk OS utamanya menggunakan Windows 10 Home. Dan kalau dilihat, ini udah aktif ya. Pakai prosesor Intel Atom Z375F, quad-core 1,33 GHz, RAM-nya 2 GB, dan internalnya 32 GB. Untuk GPU-nya pakai Intel HD Graphics dengan memori 1 GB, dan resolusinya 1280x860 Hz. Oh iya, untuk storage-nya ini pas datang sisanya itu sekitar 8 GB karena udah kepake sama sistem dan udah terinstall beberapa aplikasi. Misalnya yang buat jualan atau pos ada iPost 4.0 dan ada Microsoft Office yang 2007. Terus ada Google Chrome dan sebagainya. Ya biar bisa tinggal pakai gitu, tapi rata-rata kayaknya versi tani ya. Hadeh. Nah, balik lagi ke masalah storage. Kok yang drive C ini kedetek totalnya cuma 18 GB? Kan harusnya mendekati 32 GB ya. Nah, itu karena di sini ada partisi lain untuk sistem operasi Android, sekitar 10 GB. Jadi seperti yang saya bilang di awal, kalau tablet ini dual OS, yaitu Windows dan Android. Tapi saya mau bahas yang Windows-nya dulu nih. Jadi untuk Windows-nya ini yang x86. Jadi bener-bener kayak di PC pada umumnya. Bisa install dan jalanin aplikasi Windows. Cuma dia pakai sistem yang 32 bit, jadi ada yang disesuaikan juga. Terlebih lagi dengan spesifikasi lainnya, seperti RAM yang cuma 2 GB. Di Windows 10 itu udah ngos-ngosan. Ini dalam keadaan baru hidup aja, udah kepake sekitar 1 GB atau setengahnya. Tapi ya, sebenarnya ini tuh tablet yang dikhususkan sebagai POS atau Point of Sale. Simpelnya buat mesin kasir. Jadi ya nggak bisa nuntut performa yang tinggi, paling kan dipakai buat jalanin aplikasi kasir, untuk nambah barang atau transaksi, bikin laporan, terus ngeprint struknya. By the way, ini saya coba buat ngeprint, bisa ya, lancar. Kalau untuk aplikasi penjualannya ini bisa dipakai, cuma emang saya belum pernah pakai aplikasi ginian sebelumnya, jadi nggak begitu banyak coba. Dan mungkin ada aplikasi lainnya juga ya, yang bisa diinstal untuk gantiin yang ini. Kalau misalnya tablet ini dipaksa buat dipakai untuk kebutuhan yang umum seperti ngetik, browsing, nonton film, atau kegiatan yang ringan lainnya, ya masih bisa.
Karena di sini kita juga bisa nyambungin keyboard atau mouse. Kalau kurang lubangnya bisa pakai USB hub ya. Cuma sayangnya ini nggak bisa disambung ke monitor. Terus nggak bisa dicolok earphone, nggak ada lubang jack audionya. Dan untuk keluaran suara speakernya juga kecil banget. Terus kalau di Windows ini, nggak tahu kenapa layarnya kayak terang dan redup sendiri gitu. Macam auto brightness, padahal udah diutak-atik nggak ada pengaturan auto brightness-nya. Tapi untuk konektivitas ini udah cukup. Wi-Fi ada, Bluetooth juga ada, jadi bisa pakai earphone atau speaker Bluetooth ya. Tapi untuk yang kartu SIM-nya itu, pas saya coba ternyata nggak kedetek apa-apa nih. Saya juga bingung, apa ada cara khusus ya? Selain itu, untuk masalah storage ini nggak bisa di-upgrade. Slot microSD juga nggak ada, paling kalau mau nambah bisa pakai harddisk eksternal. Buat main game, wah ini sih maksa banget. Tapi nggak apa-apa deh, dicoba aja buat main game-game yang sekiranya sanggup ya. Nah, gimana untuk OS Android-nya? Jadi untuk masuk ke Android, ini agak ribet. Kita perlu hubungin keyboard. Terus nyalain tabletnya sambil tekan F7. Yang banyak, biar yakin. Nah, di sini udah masuk ke Boot Manager. Pilih yang Android, tekan Enter, dan pilih yang Lineage OS. Udah deh, tinggal tungguin aja. Untuk tampilan utamanya kayak gini. Kalau cek di setting, dia pakai versi OS Android 7.1.2 atau Android Nougat dengan patch keamanan 5 Desember 2020. Untuk total storage-nya 4 GB, udah kepake 1,4 GB, sedangkan RAM-nya dari total 2 GB udah kepake sekitar 900 MB. Dan ini tuh pakai Lineage OS ya, jadi nggak murni Android stock, walaupun dari segi tampilannya masih ke stock gitu ya. Aplikasi bawaannya ini sedikit, tapi untuk Google Service-nya udah ada. Jadi bisa download aplikasi langsung dari Play Store. Sebenarnya kalau di OS Android ini agak lebih ringan ya, dibandingkan di OS Windows. Ya walaupun tetap aja nggak bisa berharap banyak. Tapi setidaknya ini lumayan buat multitasking. Jalanin aplikasi sosmed, terus aplikasi post di Android, atau bahkan main game-game yang ringan juga bisa. Cuma masalahnya, ini di OS Android kok nggak keluar suara ya dari speakernya. Dan setelah saya tanya ke penjualnya juga, emang gitu. Katanya ini tuh program untuk kasir aja, bukan untuk multimedia. Iya sih, sejatinya memang ini mesin kasir. Tapi kan ada speakernya kok nggak bisa digunakan. Walaupun suaranya kecil kayak di Windows tadi kan masih lumayan. Selain itu, di Android ini kameranya nggak bisa dibuka. Terus nggak semua aplikasi kasir support dengan printernya. Jadi lumayan banyak kekurangannya nih kalau di OS Android. Apa mungkin Androidnya ini masih ada banyak bug-nya gitu ya? Sayang banget. Oh iya, untuk baterainya, di Windows ataupun Android nggak begitu beda. Screen on time pemakaian saya sekitar 6 jam. Dan ngecharge-nya dari 10% sampai full itu sekitar 4 jam. Selebihnya sih kalau menurut saya, tablet ini masih cukup oke. Walaupun ada beberapa kekurangan, ya sadar aja kalau tablet ini sebenarnya dikhususkan untuk mesin kasir yang menggunakan OS Windows untuk menjalankan aplikasi penjualan. Dan kalaupun bisa digunakan untuk hal lainnya, ya pasti terbatas. Mungkin kalau yang punya usaha toko atau jualan gitu lebih bermanfaat ya, soalnya bisa lebih hemat tempat, nggak ribet, hemat listrik, atau kalau pas mati lampu masih bisa tetap nyala karena ada baterainya. Kalau saya sih lumayan ya, ini bisa buat display, sekedar browsing, buat ngeprint nomor resi, atau buat gambar juga bisa sih, tinggal beli pen stylus yang universal.
Cuma sayangnya, saya nggak bisa gambar. Oke, jadi itulah tablet kasir Dual OS Vintage AnyPost 30. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.